wabarakatuh. Kembali dulu saya Faizal Fatih. Hari ini kita akan membahas tentang dunia kembali setelah ada berat tangga. Kita akan membahas tentang tata cara sholat. Nah, jika diantara kalian misalnya baru mu'alaf atau misalnya kan masih kecil-kecil, alhamdulillah terima kasih kepada adik-adik semua atau semuanya yang seumuran saya atau lebih tua dari saya. Terima kasih telah menonton video saya. Maka ini saya akan menerangkan tata cara sholat yang benar bagi kalian. Nah, pertama penjelasan dulu ya. Sholat merupakan ibadah wajib yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim yang sudah memasuki usia baligh apalagi. Nah, jika kita belum usia baligh itu kita nggak sholat, dosa kita bukan tanggungan kita lebih tanggungan ke orang tua kita. Nah, bisa kita balik, semua tanggungan itu ada pada kita. Karena merupakan ibadah wajib, maka bagi yang tidak menjalankannya maka akan dikenakan dosa. Untuk anak-anak sebaiknya orang tua harus membiasakan anak-anaknya untuk sholat. Nah, kan kalau anak belum balik itu kan masih tanggung orang tua ya. Nah, bagi orang tua yang menyimak, mulai sekarang nih bisa diajarkan tata cara sholat yang benar. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, suruhlah anak-anakmu untuk melakukan sholat di waktu dia berumur 7 tahun, dan pukullah mereka kalau sudah berumur 10 tahun, dan pisahkan tempat tidur di antara mereka. Nah, pisahkan itu maksudnya misalnya saya sebagai kakak tidur dengan adik saya tapi perempuan nih, tidak harus semuanya dipisahkan. Hadis riwayat Abu Daud. Berdasarkan perintah Rasul di atas bahwa kita diperbolehkan untuk memukul anak di atas umur 10 tahun apabila mereka tidak mau sholat. Nah, jadi orang tua bisa sih memukul, tapi saran dari saya ini bisa diajarkan dulu baik-baik, bisa ditepok pantatnya tapi jangan terlalu keras. Nah, itu sudah bisa dilakukan sesuatu ya jika anak untuk umur 10 tahun. Untuk anak berumur 7 tahun bisa diajarkan tata cara sholatnya. Kita maklumi jika masih kecil-kecil sholatnya, insya Allah mereka akan belajar dan mereka akan bisa. Untuk itu sebagai orang tua harus mengajarkan sholat kepada anak sejak dini agar mereka terbiasa nantinya. Sebelum melakukan ibadah sholat, kita harus mengetahui syarat wajib sholat. Nah, pertama sebelum masuk sholat kita akan belajar syarat wajib sholat atau syarat sahnya sholat. Nah, syarat wajib sholat adalah Islam pertama, pastilah. Masa misalnya Kristen atau agama apa lain, masa sholat pasti nggak bisa dong. Nah, kedua itu baligh, sudah baligh, sudah haid atau sudah mimpi basah seperti itu. Nah, tidak dalam keadaan nifas. Sebaiknya untuk ibu-ibu yang baru saja mempunyai anak, alhamdulillah, nah pasti akan mengeluarkan darah, bukan haid ya, tapi nifas. Nah, ketika seorang perempuan atau seorang akhwat bernifas, maka dilarang untuk sholat. Nah, telah sampainya dakwah sholat kepadanya. Nah, kepada kita nih misalnya kita baru mu'alaf atau misalnya baru tahu Islam gitulah, kita baru tahu sholat itu wajib ya, berarti kita perlu dulu baru sholat. Nah, insya Allah pada kamu yang masih belum mengetahui sesuatu itu, maka insya Allah tidak akan menjadi dosa tanggunganmu karena engkau masih tidak mengetahui. Tapi sebaliknya jika kamu sudah mengetahui tapi kamu tidak mengerjakannya, maka kamu berdosa besar. Nah, kemudian kita berpindah kepada syarat sahnya sholat. Nah, pertama syarat sahnya sholat, kita harus suci dari hadas kecil, hadas besar dan najis. Nah, perlu kita perhatikan ya kebersihannya ketika kita misalnya habis BAK atau buang air kecil. Nah, misalkan jangan sampai ada cairan seni yang terkena, tidak ada air seni yang terkena dalam tubuh kita. Tapi jika misalnya ada anak bayi yang masih meminum ASI, insya Allah tidak apa-apa antum langsung sholat. Maksudnya silahkan ambil air. Nah, ini ya, silahkan ambil air lalu cipratkan kepada sumber yang terkena cipratan air seni dari
bayi yang masih belum makan. Nah, ketika bayi yang masih minum ASI, belum makan apapun, nah itu insya Allah dengan dicipat-cipatkan dengan air, insya Allah sudah suci. Nah, untuk hadas yang hadas besar misalnya nauzubillah ya, maaf ya, misalnya kita BAB, nah misalnya ada masih ada yang tergesek, misalnya ada bekas-bekasnya, silahkan dicopot, diganti atau kemudian dicuci dan sampai ke tumpahan air seni dan lain-lain. Nah, suci badan, pakaian dan tempat sholat dari berbagai macam najis. Kemudian menutup aurat. Nah, untuk laki-laki harus menutup aurat dari pusar ke lutut. Nah, untuk perempuan sebaiknya kita menutup rambut, wajah tidak apa-apa, tapi disunahkan juga menggunakan cadar. Kita tutupi, lalu sisa yang menutupi sampai mata kaki mungkin. Seluruh anggota badan, wanita itu seluruh anggota badan kecuali telapak tangan, itu boleh. Kalau wajah masih kelihatan ya, mau pakai cadar apa enggak nggak apa-apa. Nah, kemudian kita harus menghadap kiblat. Ini wajib ya, kita menghadap ke arah Ka'bah. Kemudian sudah masuk waktu sholat, sudah misalnya Allahu Akbar, sudah azan, kita harus misalnya bisa menaikkan sholat sunnah dulu. Setelah itu, setelah iqamat Allahu Akbar, la ilaha illallah, maka antum sudah bisa mengerjakan sholat. Nah, kemudian berdiri bagi yang mampu. Rukun sholat ya, berdiri bagi yang mampu. Jika kita ini sehat-sehat saja, tidak ada penyakit apapun, kita harus berdiri sholatnya. Bagi misalnya ada yang sakit, misalnya uzur, misalnya kakinya habis terkilir, Allah nauzubillah, misalnya kakinya diamputasi atau apa, nauzubillah ya, maka kita diperbolehkan sholat dengan cara duduk. Atau misalnya kita sedang uzur di rumah sakit, kita harus berbaringan, tidak bisa ngapa-ngapain, kita bisa sholat dengan cara tidur. Nah, kemudian rukun sholat selanjutnya adalah takbiratul ihram. Ini wajib ya. Allahu Akbar sebelum takbiratul ihram, jangan lupa mengucapkan niat. Kemudian membaca surat Al-Fatihah pada tiap rakaat. Nah, sebelum Al-Fatihah kita juga yang bilang harus mengucapkan doa iftitah. Nah, sebenarnya anak kurang tahu ya untuk doa iftitah hukumnya seperti apa. Yang terakhir anak dengar itu hukumnya sunnah, tapi anak kurang tahu. Tapi bila bisa antum membacanya itu lebih baik. Nah, doa iftitah yang benar adalah Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khotoyaya kama yunaqqat saubul abyadu minad danas. Allahumma ghsilni min khotoyaya bil ma'i wassalji wal barad. Kemudian ya tadi membaca Al-Fatihah pada tiap rakaat. Misalnya Allahu Akbar, baca doa Al-Fatihah, habis itu Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita rakaat kedua baca Bismillah lagi dan seterusnya. Kemudian kita iktidal, ruku dulu. Allahu Akbar, ruku. Nah, ketika ruku itu tangan kita harus menempel pada tangan kita itu harus menempel di lutut atau di bawah lutut juga bisa. Nah, bentuknya itu seperti gambar pada nomor 2. Nah, gambar satu tadi niat ini. Gambar nomor 2 ruku yang panjang. Seperti itu digambarnya, tangan kita menempel pada lutut, punggung kita lurus. Nah, bacaan ruku adalah subhanaka Allahumma rabb. Bacaan ruku yang benar adalah Subhanallahu azim. Nah, kemudian setelah ruku kita membaca iktidal. Bacaan iktidal adalah sami Allahu liman hamidah. Kemudian setelah iktidal kita membaca Rabbana walakal hamdu. Nah, setelah
i'tidal, kemudian kita sujud 2 kali. Nah, sujud itu bacaannya subhana rabbiyal a'la wa biham. Subhana rabbiyal a'la itu sudah cukup. Kita ucapkan 3 kali sama seperti yang tadi ruku. Nah, kemudian kita berdiri. Kita berdiri maksudnya kita duduk. Nah, duduknya namanya duduk di antara sujud. Bacanya Allahumma firli warhamni wajibuni wahdini warzuqni wa'fu'anni. Nah, ya Allah, artinya ya Allah, ampunilah aku, kasihanilah aku, cukupilah aku, tunjukilah aku, lambilakah, berikanlah rezekiku. Kemudian kita sujud lagi, bacanya sama seperti yang tadi. Kemudian kita duduk at-tahiyatul awal atau at-tahiyatul akhir, bacanya subhanarabbiyal a'la 3 kali. Kemudian saya duduk, kita at-tahiyatul akhir nih, bacanya at-tahiyatul lillahi wassalawatu watthayyibah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayka thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kemudian kita membaca, nah, sebelum at-tahiyatul akhir pada pertengahan, misalnya pada salat 4 rakaat, terdapat tasyahud awal, bacanya Allahumma inni at-tahiyatul lillah wassalawatu watthayyibah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu sudah cukup. Kemudian kita membaca doa sesudah. Nah, ada doa yang disunahkan setelah kita membaca membaca doa tatul akhir. Allah bacanya sebenarnya Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, min adzabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mati, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Dan kita mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi ke arah kanan, kemudian assalamualaikum warahmatullahi ke arah kiri. Oke, begitu saja tutorial singkat sholat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.